بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفايا والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف السجايا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan, dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 pada ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan, syukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita dapat datang ke masjid ini, menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan beriring salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mari banyak-banyak kita bersalawat kepada beliau dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidakkah kita bahagia? Tidakkah kita nanti akan bahagia di hari kiamat, termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu caranya adalah dengan banyak-banyak mengucapkan salawat, banyak-banyak bersalawat kepada Rasul, sebagaimana Allah juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya Allah sebelum memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala telah memulai, dan juga malaikat, dan kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Alhamdulillah, 1443 tahun perjuangan agama Islam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan agama Islam yang murni, untuk menjelaskan tauhid yang khalis. La na'budu illa iyyah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, dan ini sudah kita perjuangkan oleh umat Islam ini selama 1400
443 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini semangat perjuangan itu, semangat perjuangan dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih kita rasakan. Oleh karena itu, ketika setiap tahun baru dari tahun Islam itu kita memperingati bagaimana proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota, dari daerah yang penuh dengan kemusyrikan menuju kota, menuju daerah yang penuh dengan tauhid, dari daerah yang tidak aman menuju daerah yang lebih aman. Maka dari itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita coba menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengambil istifadah, manfaat dari proses kejadian hijrahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, tahun baru hijrah kalau kita lihat dari sejarahnya itu dipilih dan disetujui pada zaman sahabat. Tahun hijriyah pada zaman masih hidupnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belumlah ada. Bulannya sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal dan seterusnya sudah ada. Namun tahun dimulai tahun 1, 2, 3 dan seterusnya belumlah ada. Kemudian diusulkan oleh sahabat yang mulia, Khalifatul Muslimin yang keempat, Ali bin Abi Thalib, mengusulkan kepada Umar ketika itu menjadi khalifah, bagaimana kalau kita tetapkan tahun Islam itu dimulai semenjak proses hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan usulan ini sangat disetujui oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena proses hijrah itu adalah proses yang menggambarkan perjuangan yang panjang, proses yang menggambarkan perjuangan yang membutuhkan pengorbanan yang maksimal. Bukan hanya proses kejadiannya sehari dua hari, bukan hanya proses kejadiannya tanpa mencurahkan tenaga dan energi, tanpa mempertaruhkan nyawa bahkan, tapi semuanya diberikan ketika itu hijrahnya Rasul dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bagaimana gambaran perjuangan hijrah Nabi? Nabi hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi, berbeda dengan sahabat beliau, Khalifatul Mukminin yang kedua Umar Ibn Khattab yang hijrah secara terang-terangan. Bahkan dengan keberanian beliau mengatakan, siapa yang ingin mendapati dirinya sebagai yatim, siapa yang ingin suaminya meninggal menjadi janda, maka istrinya menjadi janda, maka silakan temui aku di lembah sana, karena sesungguhnya aku akan hijrah. Proses hijrah adalah perjuangan, proses hijrah adalah pengorbanan. Namun Rasulullah SAW mewakili seluruh kaum muslimin ketika itu, karena tidak semuanya seperti Umar, tidak semua orang Islam pada zaman itu seperti Umar yang berani dan tegas. Maka Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar mewakili dengan proses hijrah secara diam-diam. Rasulullah SAW hijrah tidak membawa apapun. Abu Bakar sebagai sahabatnya yang kaya raya tidak membawa apapun melainkan hanya bekal yang akan dibawa untuk proses perjalanan hijrah. Dan hijrah beliau bukanlah mulus. Hijrah beliau dikejar-kejar oleh kelompok orang-orang musyrik yang marah. Kenapa marah? Karena pada malam harinya mereka sudah mempersiapkan seluruh kekuatan, mempersiapkan akan menebas leher Rasulullah SAW, namun dihalangi oleh rasa kantuk, sehingga ketika tertidur yang sebentar itu keluarlah Rasul bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dari rumah beliau yang mulia menuju proses hijrah tadi. Dan ketika pagi datang, mereka terheran-heran kenapa sampai sekarang Muhammad alaihi salatu wassalam belum lagi keluar dari rumahnya. Didobraklah pintu tadi, dan ketika ingin ditebaskan pedang, ternyata yang didapati bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada yang bersedia mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya sebagai ganti daripada nyawa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengusulkan, mari kita hitung tahun baru Islam
dengan proses hijrahnya Nabi, karena di situ memiliki proses perjuangan. Maka ketika kita masuk ke tahun baru Islam 1443 sekarang, maka mari kita jadikan ini adalah momentum untuk memperjuangkan Islam lebih keras lagi daripada perjuangan kita yang sebelumnya. In tasduqillah yasdukuk, in tansurullah yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Kenapa kalau Islam ini tidak kita perjuangkan? Tidak usah kita perjuangkan agama Islam ini, Allah saja yang perjuangkan. Kalau Allah ingin tanpa perjuangan kita sekalipun, agama Islam akan tetap dia menjadi agama yang mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Akan tetapi kita diperintah untuk memperjuangkan Islam untuk apa? Agar Allah menolong kita. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Sesungguhnya kita hadir di dunia ini kaum muslimin adalah untuk diuji. Oleh Allah. Allah menciptakan adanya kehidupan, dan setelah kehidupan akan ada yang namanya kematian. Bukan sia-sia dua hal itu Allah ciptakan, akan tetapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat, untuk menguji kita mana di antara kita yang paling baik amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjuangan yang panjang tadi sepatutnya menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa memperjuangkan Islam. Momen juga untuk kita introspeksi diri. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika proses hijrah. Ketika proses hijrah terjadi, Rasulullah SAW sampai di kota, di sebuah tempat yang namanya Yathrib. Belum lagi ketika itu namanya Madinah, belum lagi namanya Al-Munawwarah, akan tapi sebuah tempat, sebuah negeri yang gersang, yang banyak persoalan sosial di dalamnya, yang disebut dengan Yathrib. Setelah datangnya Rasulullah SAW membawa hidayah Islam, membawa cahaya kemenangan, berubah namanya, tidak lagi menjadi kota yang gersang yang penuh dengan konflik sosial, karena dahulunya di situ ada perselisihan yang tidak berhenti antara kaum Aus dan Khazraj, kemudian berubah menjadi sebuah kota yang menjadi tujuan semua orang, maka disebut dengan Madinah. Dengan datangnya Rasulullah, kota itu menjadi bersinar meskipun bangunan tidak tinggi-tinggi, karena makna daripada Madinah meskipun kota adalah bukan pada bangunannya, melainkan ketenangan, kedamaian, keamanan yang ada di dalam kota itu. Maka disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang Rasul lakukan sehingga daerah yang begitu sulit keadaannya, banyak terjadi persengketaan di dalam, kemudian menjadi kota yang terang benderang? Rasulullah SAW berhasil melakukan sesuatu yang barangkali tidak banyak orang bisa melakukannya kecuali Rasul Muhammad SAW dengan izin Allah. Apa itu? Mempersatukan dua kaum dalam tanda kutip yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Orang-orang Mekah ketika itu, Quraisy, mereka lebih terkenal dengan kekerasannya, perkataannya yang keras, sikap dan watak tabiatnya yang juga keras. Sementara orang-orang di kota Yathrib, di daerah Yathrib ketika itu, karena tidak banyak pendatang ke sana, maka mereka terkenal lebih welcome, lebih lembut, lebih lunak daripada kota Mekah. Dua tabiat, dua thaqafah kebudayaan yang berbeda. Rasul Muhammad SAW berhasil mempersatukan kaum muslimin yang Allah muliakan. Mari kita introspeksi diri kita, mari kita lihat keadaan kita sekarang. Tidak usah jauh-jauh, di dalam rumah kita saja, anak kandung kita barangkali, orang yang dalam pendidikan yang sama, di bawah atap yang sama, memakan makanan yang sama, melihat contoh yang sama, yaitu diri kita sebagai bapak dan ibunya, barangkali tidak bisa bersatu sebagaimana bersatunya Muhajirin dan Ansar. Bagaimana bersatunya? Ansar diberi gelar oleh Rasulullah sebagai Ansar, kaum yang menolong. Apa yang Ansar lakukan? Ansar terima orang yang datang ke daerahnya, bahkan sampai melakukan sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Ada ketika itu yang memiliki beberapa rumah, dia berikan, ini rumahku maka jadikanlah ini sebagai rumahmu. Ini hartaku, maka ambil berapa yang kamu butuhkan, gunakan untuk keperluanmu. Yang lebih daripada itu, kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, aku memiliki beberapa orang istri, ada orang rumah beberapa orang, pilihlah yang paling rancak menurut aku, jadi akan kuceraikan dan jadikan sebagai istrimu. Pengorbanan diberikan,
seolah-olah menjadi saudara dan lebih daripada saudara. Laqad akha Rasulullah SAW baina qabilatain walaisu bi akhin. Pada sebelumnya mereka bukan saudara. Ini apa yang menguatkan persaudaraan seperti ini? Kalau bukan Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka sepatutnya ketika negeri kita sudah menjadi negeri yang Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mestinya ini yang pertama sekali harus kita benahi. Allah menjadikan kita berbeda-beda, ya, karena itu adalah sunnatullah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang kita dijadikan berbeda-beda, tapi itulah sunnatullah. Karena ada tujuannya, lita'arafu, agar kita saling mengenal, agar awak saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Karena kita tidaklah sama sekali. Lita'arafu. Kemudian kita memiliki tujuan. Ketika tujuan kita sama, maka insya Allah perselisihan, perdebatan dan persengketaan bisa kita hindari. Apa tujuannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita, orang-orang yang berbeda ini, yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Maka tujuan kita adalah sama, mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Umar, sahabat yang mulia, pernah bertanya kepada sahabat Rasulullah yang lain, "Wahai sahabat Rasul, apa menurutmu takwa itu yang menjadi cita-cita setiap orang Islam?" Kata sahabat tadi, "Wahai Umar, apa pendapatmu ketika kamu menjalani sebuah tempat yang gelap dan di depanmu dipenuhi dengan onak dan duri, banyak kacau, banyak beliang, banyak paku di muka jalanmu? Apa yang akan kau lakukan ketika berjalan?" "Niscaya saya akan berjalan dengan penuh hati-hati, wahai sahabat." Maka itulah intisari daripada takwa. Hati-hati kita dalam berjalan, menjalani kehidupan di permukaan bumi Allah ini, maka insya Allah proses kita menuju takwa akan sampai. Namun kalau kita semena-mena, cuai saja acuh tak acuh, tidak memperhatikan apa batasan-batasan Allah, sedangkan sebuah negara saja memiliki batasan-batasan, sebuah pemerintah memiliki undang-undang dan aturan, Allah pun demikian. Likulli malakin hima wa inna himallahi maharimuhu. Setiap pemimpin penguasa mempunyai batasan-batasan, dan batasan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita adalah di bulan Hurum. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an yang sebagaimana kita bacakan di awal khutbah tadi, Allah memiliki 12 bulan. Ada 4 bulan Hurum. Ada 4 bulan Hurum, 3 diantaranya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Apa yang harus kita lakukan di bulan Hurum ini? Pertama, Allah menjelaskan, "Fala tadhalamu, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Hendaklah kalian jangan sampai berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di bulan itu. Ini peringatan untuk tidak berlaku zalim terhadap diri sendiri di bulan-bulan haram. Dan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya dalam hadis qudsi kata Allah, "Saya mengharamkan sifat kezaliman atas diri saya. Fala tadzalamu." Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan zalim amat dibenci oleh Allah. Orang-orang yang zalim tidak akan pernah beruntung, baik kehidupannya di dunia ataupun kehidupannya lebih lagi di akhirat. Maka mari kita perhatikan perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai nanti kita akan menyesal. Kita semuanya tidak akan hidup lama. Apalagi kalau kita lihat kondisi seperti sekarang. Banyak pandemi yang mengakibatkan orang mati mendadak. Kalau dahulu kita melihat mati mendadak itu hal yang mungkin sulit terjadi. Banyak orang yang menderita sakit bertahun-tahun baru meninggal. Namun sekarang kita menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri bahwasanya proses al-mautu faja'ah itu ternyata nyata. Mati mendadak itu ternyata ada. Dan itu kata Rasulullah SAW, salah satu di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah sudah sekuat tenaga kita menghindari kezaliman baik atas diri kita, apalagi berbuat zalim kepada orang lain?
Sudahkah kita tidak zalim dalam mencari harta, mencari rezeki untuk keluarga, anak dan istri kita? Kita lihat sekarang, wallahu a'lam bissawab, apa yang terjadi di dunia ini. Darah begitu mudahnya, pembunuhan begitu mudahnya. Seorang anak tidak mendapatkan yang diminta dari orang tuanya, dilenyapkan nyawa orang tuanya. Kalau kita buka televisi, hampir setiap hari itu saja yang kita lihat. Kezaliman, maksiat terhadap Allah, perzinaan, pacaran, hal-hal yang melampaui batas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali kita melihat dosa dan maksiat itu kecil. Oh, ini kan bukan syirik, ini kan bukan dosa yang besar, ini kan dosanya dosa yang kecil. Sekali-kali jangan kita pernah menilai sebuah dosa itu kecil, meskipun itu bukan termasuk kabair. Tapi mari kita lihat siapa yang kita maksiatkan dengan dosa itu. Kita lalaikan salat, oh ini kan kita tetap salat, karena salat tepat pada waktunya itu adalah sebaik-baik amal, sebagaimana ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu amalin khair? Wahai Rasul, apa amalan terbaik? As-salat. Di antara tiga yang disebutkan Rasul, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Saya kan masih salat, tidak melalaikan salat, tapi ketika panggilan Allah datang, masih kita sibuk dengan urusan kita sendiri, masih kita sibuk dengan urusan orang lain. Apakah tidak artinya kita sedang membesarkan sesuatu itu dibandingkan dengan sesuatu yang sudah dipanggil oleh Bilal, dipanggil oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jadikan momentum tahun Hijriah ini momentum perjuangan. Kita rubah kebiasaan kita, karena hijrah dia berarti juga pindah secara makna yang asli, artinya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lebih baik. Pindah secara maknawi artinya meninggalkan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, menuju pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang menzalimi, mengabaikan harkat, martabat dan kemuliaannya. Mohon maaf, barangkali kita mempunyai anak perempuan, barangkali kita mempunyai ibu, barangkali kita mempunyai istri, mungkin belum sepenuhnya menutup aurat, padahal sudah sampai pada umurnya untuk wajib menutup aurat. Ada yang ditanya dan pernah kita menanyakan, ada yang tidak disuruh anak gadis menutup aurat? Ada yang tidak disuruhnya menutup aurat, padahal sudah sampai pada umurnya, dan itu tidak baik, menjadi fitnah bagi laki-laki, menjadi sumber syahwat dan mengajak pada hal yang tidak baik bagi laki-laki. Yo nyalah diajak, ndak namuahnya, alah disuruh, alun siap lai keceknya. Kemudian kita diam begitu saja. Kita tanyakan, sudah siap untuk berhijab atau tidak? Ini jilbabnya, oh belum siap lagi. Ya sudah, kita selesaikan. Tidak begitu caranya untuk menyuruh anak-anak untuk menaati Allah dan Rasulnya. Sedangkan dalam perintah salat saja Rasulullah mengatakan apa? Muru auladakum bis salat, suruh anak kita untuk salat. Kalau sudah berumur 7 tahun, sudah umur 10 tahun, tidak juga dia mau salat, tinggal juga salatnya. Wadribu alaihim ashran, dan pukullah dia kalau sampai 10 tahun indak juga melaksanakan salat. Begitu tegasnya, begitu kerasnya. Tentu untuk anak perempuan kita tidak bisa seperti itu, tapi paling tidak jangan diajak diskusi anak kita untuk menggunakan hijab atau tidak. Kadang-kadang kaum muslimin yang Allah muliakan, kadang-kadang awak tabalik. Hal yang harusnya diajak diskusi, diminta persetujuan dia untuk melakukan itu, kita tidak minta. Kalau yang tidak perlu diminta persetujuannya, kadang kita ajak diskusi. Apa contohnya? Kamu nikah, tiba waktunya untuk menikah, ditanya, "Lai ketujuh itu?" Seharusnya begitu. Kalau namanya dinikahkan, tapi ada di antara orang-orang yang menikahkan anaknya secara paksa tanpa diminta persetujuannya, tanpa diminta diskusi istisyar dengan anak gadisnya. Tapi kalau urusan menggunakan hijab, dilihat dulu persetujuannya, dilihat kesiapannya, ditanya apakah sudah mau atau belum. Tabalik. Kalau berhubungan dengan perintah Allah harusnya lebih tegas. Kalau hak-hak dengan manusia, disitulah adanya toleransi, berdiskusi. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan kita jadikan momentum hijrah ini menjadikan perjuangan untuk kita menuju dari kebiasaan kita yang sudah baik, maka kita istiqomah di dalamnya. Kebiasaan kita yang sudah baik dengan Al-Quran, membacanya 1 juz setiap hari, maka kita jaga keistiqomahannya.
Kalau sebelumnya kita solat kita masih longgar, solat kita masih tidak tepat pada waktunya meskipun sudah solat 5 kali sehari semalam, maka kita tingkatkan untuk mengejar solat itu 5 kali sehari semalam, tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, dan tepat dengan caranya, yaitu dengan cara berjamaah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau tidak demikian sama saja misalkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Satu tahun kalau kita hitung 360 hari, 360 hari, sudah 360 hari kita salat, sekian hari kita beribadah. Kalau kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita masih sama dengan tahun sebelumnya, apa tidak rugi kita namanya? Kalau hafalan Al-Quran kita, kalau bacaan yang biasa ayat-ayat yang kita gunakan dalam salat masih qul huwallahu ahad tahun yang lalu, masih alhaakumut takatsur tahun yang lalu, dan tidak ada peningkatan untuk menghafal ayat-ayat yang lain di 360 hari yang sudah kita lewatkan, apa tidak rugi kita namanya? Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitabnya, seorang yang hari ini masih sama dengan hari yang lain, hari yang sebelumnya, artinya dia dalam keadaan merugi. Sama, maka merugi. Apalagi yang lebih daripada itu, hafalannya sudah banyak, kemudian malas mengulang-ulang dengan sengaja, kemudian akhirnya hilang. Lebih dahsyat daripada itu, maka dia termasuk orang-orang yang dibenci dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini tahun awal baru hijrah. Mari kita jalani, kita pahami lagi sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan bacaan kita setelah Al-Quran, Al-Hadis, ingin membaca yang bacaan-bacaan yang lain, kita jadikan sirah nabawiyah bacaan yang paling kita cintai, agar kita lebih mengenal bagaimana perjuangan Rasul, agar kita lebih mengenal bagaimana semangat hijrah ini, dan dijadikan sebagai tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita berhasil pada tahun ini hijrah dari kebiasaan, dari amal yang belum sempurna menuju amal yang lebih sempurna lagi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.